seputaran yang tadi disampaikan, mungkin bisa kami tambahkan penjelasan. Mungkin ada salah satu bapak untuk dari pertemuan ini. Teman, ada yang mudah-mudahan ada yang bantu saya kirimkan link pertemuan ke grup. Silakan kirimkan link pertemuan. Di grup ya. Kalian angkat tangan atau yang mengonfirmasi saya silakan nyalakan mic-nya, nyalakan kameranya supaya saya mencukupkan ini pantalnya kalau dijadikan background. Terima kasih Pak. Ya. Ada 3 yang mengangkat tangan. Kepada Pak Salman, silakan Pak Salman. Silakan Pak. Apa yang ada, apa yang mau dikonfirmasi terkait dengan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo. Ya. Saya kebetulan Pak terkait dengan deployment. Kebetulan sekolah kami sudah deployment sekitar 1 bulan yang lalu. Ini dipandu langsung dari Pak Mansur dan tapi di sini yang saya lihat di kapasitas penyimpanan OneDrive-nya itu masih 1 tera, belum sampai 5 tera. Yang ingin saya tanyakan bagaimana cara setting untuk peningkatan kapasitas penyimpanannya Pak, yang pertama. Kemudian yang kedua, untuk apakah ketika ganti penyedia layanan website kami harus kembali ke langkah awal deployment atau langsung ganti saja Pak. Terima kasih. Iya, jadi terima kasih Mas Salman. Jadi untuk 5 tera nanti kita komunikasi ya, karena kita harus masuk dulu di websitenya Pak Salman di cPanelnya. Agak-agak panjang nih Pak. Oh iya Tidak bisa Pak. perlihatkan di sini, jadi nanti kita komunikasi. Kemudian yang kedua, kenapa memang websitenya Pak gratisan ya atau bagaimana? Tidak Pak. Artinya dia maksud saya agak mahal. mahal agak ya? mahal Pak. Ya. Oh yang murah. Ya. Oh yang murah ya. Oh ya yang murah. Bagus. Ya, masalahnya rumahnya Pak Salman terlalu jauh sih sehingga dia mahal. Mahalnya sih berapa emang? Iya. Ya kalau berapa memang mahal Pak? Kita berbagi dengan teman di sini. 2 jutaan lebih Pak. 2 jutaan lebih. Per tahun? Iya per tahun. Per tahunnya? Iya per tahun. Murah ya. Ya. Kayaknya penyedia layanan ketiga. Iya Pak, saya memang pernah mendengar begini. Ada orang kaya dengan keturunannya ditanya, kok kamu miskin, yang lain kaya, padahal kamu satu keturunan. Dia bilang, iya Pak, memang karena yang dijamin itu sampai keturunan ke-7. Kaya 7 turunan dia hartanya, dia kan keturunan ke-8. Hati-hati Pak ya. Oke Pak, terima kasih. Oke, nanti kita komunikasi Pak Salman. Nanti kami bisa Pak. Insya Allah nanti kami utak atik. Nah itulah bedanya. Itu bedanya dengan yang lainnya. Seperti itu Pak. Nanti kita bisa ke 5 tera, bisa sekolahnya. Oke Pak. Masalah. Iya, terima kasih Pak. Iya, lanjut. Saya tidak bisa masuk terlalu jauh ya tentang cPanel bagaimana TX, MX itu cPanel semua. Bahasa-bahasa mesinnya itu. Hari jam bumi.
Kemudian selanjutnya Pak Abdal. Ya Pak Abdal, silakan. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Waalaikumsalam. Sangat hebat. Alhamdulillah tadi setelah siaran langsung saya ikuti semua. Semangat itu ikut Betul. harus sama respon ini. Bisa Pak. Ya. Bisa. Bisa. Bisa Pak. Cuma direspon Bisa. Oke. Saya sudah lihat Pak. Satu takalar pun insya Allah bisa dilatih Pak. Kita ngatur-ngatur saja jadwalnya. Jadi biasanya kami bergerak itu hari Sabtu Minggu. Boleh Pak. Silakan nanti kami bantu. Jadi untuk keperluan sebagai trainer memang seperti itu. Keperluan sebagai trainer di daerahnya masing-masing. Insya Allah kami dampingi dulu. Nah, nanti kita komunikasi seperti apa. Saya juga Pak kemarin sebelum kami menjadi trainer untuk bisa mohon ya mikrofonnya. Mohon ya mikrofonnya ya. Tolong bantu saya mute. Kami memang dulu juga Pak seperti ini. Sebelum menjadi bisa membawakan materi banyak, kami sering-sering mengundang master trainer. Dari situ kita menggali ilmunya, kita larang tidur, kita gali ilmunya dan alhamdulillah itu bisa mengantarkan kami untuk bisa berbicara di kancah nasional dan internasional. Bayangkan Pak, sudah disampaikan tadi oleh rekan kami Pak Rifyal, menghadirkan Pak Ober itu dengan 4R, sekejap dia insya Allah muncul. Ke yang lain Pak segan, tidak berani mereka. Ya, alhamdulillah tadi kita sudah ketemu dengan Pak Ober. Bukan cuma Bunda Ella yang menyemangati kita, tapi Pak Ober ikut menyemangati. Dan janjinya Pak Ober itu tidak main-main Pak. Janjinya. Oke, seperti itu insya Allah. Jadi untuk Pak Abdal, saya lihat bahwa sudah sch.id. Ada cpanelnya Pak Abdal? Saya tanya dulu Pak. Ada karena kalau mau di-deploy harus cpanel. Kalau tidak Pak, tinggalkan saja itu website. Kayak tong itu mobil yang tidak punya ban 3. Kalau kita tidak pegang cpanelnya, teman-teman guru sahabat inovatif, itu sama dengan mobil yang tidak punya ban serep. Oke. Mungkin Bapak Ibu bisa mengartikan apa yang saya bilang. Kenapa tidak bisa dia di-deploy ke 365? Tidak bisa. Dan saya yakin bahwa itu yang membuat mahal karena dipegang oleh pihak ketiga. Saya jujur Pak, saya sampaikan bahwa sekarang itu template untuk tema itu 600-an. Domain itu sekitar 200-an. Ya, tambah yang lain. Mungkin ada biaya-biayanya seperti itu. Mau ke MGMP, mau MKKS, mau Sekolata, sangat bisa. Insyaallah kami bantu Bapak. Terima kasih Pak Abdal, mantap. Terima kasih. Ya, satu takalar bisa digoyang Pak Abdal bersama. Nanti kita komunikasi baik online maupun offline. Ya, Oke, lanjut. Terima kasih. Ya, kalau sway itu bahasa Indonesianya digoyang, makanya saya bilang kita kasih sway dia. Pak Rahman, silakan Pak Abdul Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
Halo, hilang suaranya Pak. Bosnya itu muncul pilihan di situ pilihan Inggris dari Murah lah Pak. jadi kemarin Ya. ada laporan dari pihak Jadi kayak gini. Ya. Satu dulu Pak ya, supaya saya tidak lupa. Gini Pak. Itu kan biasanya juga bisa kami deploymentnya itu dari jarak jauh Pak. jadi saya berharap Jadi biasanya kami cuma yang masalahnya begini. Kalau misalnya beberapa sekolah itu biasanya kami datangi sekolahnya. Cuma kalau misalnya agak-agak jauh boleh jarak jauh, tetapi yang jelas bahwa ada satu nomor HP itu harus standby di sekolahnya. Nah, saya infokan begini Pak, jujurnya begini. Kalau untuk pembelian template itu tidak sampai 1 juta. Nah, cuma mungkin di awal karena ada administrasi, jujur saja saya informasikan, ada jujur saja bahwa kami juga bekerja sehingga mungkin ada uang jasa. Nanti kita komunikasi bagaimana bagusnya. Kalau kita mau beli silakan lakukan sendiri. Pak Salman itu dia lakukan sendiri. Pak Salman dia sudah lakukan sendiri. Nah ujung-ujungnya dia tinggal coba komunikasi. Nah di sini ujungnya adalah 1 tera. Seperti itu Pak. Ya tapi tidak apa-apa. Nanti kami bisa komunikasi kembali seperti apa dan insya Allah kami bisa membantu. Jadi yang utama adalah tidak bisa Pak Rahman kalau tidak ada C-panelnya. Mohon izin Pak Rahman ngajar di mana? SMP, SMA? SMP Pak ya. SMP. Oh Luhut Timur ada banyak teman di sana di Luhut Timur. Oke. Pak Samsir, Pak Bulundini itu semua ada di sana. Guru-guru hebat itu. Oh Luhut Utara ya, banyak guru-guru hebat di sana. Oke. Samba, oke. Iya. Oke. Oke, baik. Oke, Bapak Ibu sahabat guru inovatif hebat, silakan 2 saya menjelaskan begini. Kegiatan diseminasi diharapkan bahwa peserta itu adalah minimal 20 orang. Oke. Kebutuhan diseminasi itu adalah kebutuhan kita untuk menyelesaikan sebagai trainer of trainer. Supaya kita bisa menjadi trainer. Bukan berapa banyak yang kita ajar, tetapi seberapa paham mereka ketika kita ajar. Karena itulah yang akan menjadi tulang punggungnya Bapak Ibu di lapangan. 20 orang sajalah, tidak usah banyak. Di tahap awal, silakan latih 20 orang secara maksimal. Tuh. Nah, selanjutnya seperti apa? Selanjutnya Bapak Ibu bahwa kegiatan diseminasi itu itulah yang kami berikan pada saat kita pelatihan selama 4 hari. Kecuali ada deploy itu, tidak usah. Tidak usah. MEC boleh. MEC boleh, tetapi boleh juga tidak. Tidak usah dulu lah. Perkenalkan saja. Nah, itu boleh juga MEC-nya, Pak. Tetapi untuk redeemnya itu tidak ada mereka. Jadi arahkan saja untuk masuk ke kursus-kursus.
layarnya ini Pak. Seperti itu. MEC sangat disarankan sebagai pelatihan kita. Kenapa? Karena di MEC itu bukan karena seberapa banyak sertifikat yang kita miliki, tapi seberapa paham kita tentang apa materi sertifikat itu. Ceritanya begini Pak, minta maaf ya, saya itu ceplos orangnya ya, minta maaf. Saya mohon maaf. Untuk apa tinggi nilai rapor tetapi kita tidak tahu materi kelas 7? Oke, ini anak SMP Pak, SMP. Oke, seperti itu logikanya. Nah, di MEC itu kita sudah lihat kemarin banyak kursus-kursus dan insya Allah Bapak Ibu bisa mengeksplor kegiatan-kegiatan itu dan saya yakin itu mudah jawabannya. Mudah jawabannya. Kalau kesusahan Pak, susah silakan chat saya. Ya, silakan chat saya. Ya, kalau ada susah nanti saya tunjukkan jalan yang benar, bukan jalan yang lurus karena ada tiang listrik di depan. Itu. Oke, kemudian yang ketiga Pak, tunggu dulu. Persoalan itu kemudian diseminasi waktunya. Tunggu kami infokan di grup. Ternyata setelah kami konfirmasi, mungkin yang harus diselesaikan sampai semuanya termasuk kami, tugas kami sebagai master trainer itu sampai tanggal 9. Oke, Bapak Ibu menyelesaikannya sampai tanggal 6. Kalau ada yang izin karena ada sesuatu, komunikasikan dengan kami. Bukan bahwa setelah tanggal 6 Bapak Ibu karena saya tidak selesai, teman yang lain selesai, terus Bapak Ibu lari angkat kaki, angkat sarung. Hati-hati kalau angkat sarung. Ayo, kita saling membantu. Ya. Enggak, maksudnya angkat sarung dari jemuran maksud saya, Pak. Bukan sarung yang dipakai. Seperti itu, jadi tidak susah. Mari kita belajar bersama. Saya pergi begini, saya mau offline, mau online, silahkan. Kalau di tetangga tak ada guru, itu saja yang dikumpul jadi 1-20 orang, selesai persoalan. Kalau bisa boleh. Kalau bisa dipermudah Pak, jangan dipersulit. Oke, artinya mantap. Terima kasih Pak Rahman. Lanjut Pak Sabir. Ya. Oke, unsur deployer itu adalah silakan memasukkan fotonya master trainer dengan calon trainer. Materinya Bapak Ibu sudah tahu. Yang dimaksud dengan flyer adalah bagaimana kita membuat sehingga orang tertarik dengan jualan kita. Itu namanya flyer. Ada logo Microsoft, silakan. Yang jelas ada nuansa-nuansa Microsoft-nya atau Office 365. Iya Pak, makasih Pak. Iya, sudah Pak ya? Ya Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Rahman bertanya, semua unek-uneknya juga teman terjawab. Saya lanjut ke Pak Sabir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Di mana gitu Pak Sabir? Cantik saya lihat background Kak. Di rumah Pak. Oh, cantik rumah tak? Iya, rumah idaman Pak. Silakan Pak Sabir. Baik Pak ya, sebelumnya terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Sebenarnya nih Pak, saya punya dua permintaan sebenarnya, kalau bisa kita Tunggu dulu. Tunggu dulu Pak Sabir. Yang penting jangan minta bilang baju yang sama dengan ini. Toh, karena 2 kali makin minta. Kecuali kalau teman-teman di sini kami mau buatkan baju kaos, boleh. Saya tadinya Pak Sabir minta, pernah dia minta saya kemarin Pak desainkan saya baju yang mirip dengan itu. Saya bilang cuma 5 orang yang punya baju seperti itu. Maaf Pak Sabir ya. Oke, nanti kalau mau desain buat daftar list Pak Sabir yang buat daftar list. Nanti kita desainkan baju dan ukurannya, silakan. Silakan Pak Sabir. Iya Pak. Ya, kita share sama teman-teman di grup Pak. Yang pertama Pak, ini tentang
deployed, ya kebetulan saya juga termasuk sekolah saya termasuk sekolah yang memesan website kemarin di Sigma. Ya, dan alhamdulillah setelah prosesnya yang sedikit rumit, ya si panelnya berhasil kami dapat, Pak. Ya, jadi mungkin saya minta tolong kepada Bapak Mr. Trainer, kalau ada waktunya ya bisa dibantu untuk deploy Office 365. Karena ya seperti yang saya tadi coba ternyata ya mentok di beberapa titik. Ya. Itu yang pertama, Pak. Jadi kalau bisa dibantu deploy ya, websitenya Office 365. Kemudian yang kedua, saya juga operator, Pak, di SMP, ya khususnya SMP Negeri 29 Sinjai. Ya, sampai sekarang SMP Negeri 29 itu belum punya website. Ya, mungkin kalau bisa adalah bisa dibantu, Pak, cara buat bikin website. Ya, bukan dibikinkan, Pak, cara membuat, dibantu cara membuatnya. Waktu mungkin bisa untuk waktunya kami akan belajar, Pak, apakah secara daring atau tatap muka. Ya. Permintaan saya apa yang dua mau dikabulkan. Ya. Yeah. Bagus sekali permintaannya sama Pak Sabir. Saya tunggu-tunggu tidak ada permintaannya Pak Ayu. Terima kasih. Ya, baik Pak. Jadi untuk deploy nanti kami bisa bantu Pak. Dibuat jadwal saja kapan tim bisa ke sekolahnya Bapak. Nanti kita komunikasi via karena kebetulan Pak Sabir ini dekat ya. Kalau yang lain kemudian untuk pembuatan website kami memang merancang sebenarnya pelatihan untuk membuat website dasar-dasarnya. Tapi sebenarnya kalau misalnya yang kemarin itu ada lagi buatkan, tinggal Bapak Ibu kelola saja. Dan Bapak Ibu punya hak paten untuk websitenya. Karena kenapa? Kemarin kami berpengalaman yang SMA yang dibuatkan itu banyak loh gambar-gambar yang bukan SMA-nya. Karena memang mereka pembuatnya itu template-nya satu kali saja. Template tempel, bukan dibeli, template tempel. Nah, itu template tempel betul. Dan itu yang biayanya besar. Saya mohon maaf kepada yang punya dia. Saya bongkar ini karena memang kita mau menuju ke jalan yang benar. Jadi dia lebih baguslah blog. Ya, kami amati lebih bagus blog daripada websitenya. Padahal harusnya dia lebih atas. Seperti itu Mas Sabir. Iya. Kalau mau dibimbing untuk buat website, mau dibimbing untuk buat website, butuh kayaknya pelatihan. Oke, nanti Pak. Kalau ada hanya Pak bisa. Iya. Oke, insyaallah Pak. Kalau saya sih tidak mahir di situ, yang mahir saya itu bisa ikut Pak. Apalagi kalau gratis. Oh iya. Cuma biasanya kalau anugerah itu tidak terlalu bagus di dibatasi. Oke, mantap insyaallah Pak. Nah Pak, saya bercanda lah. Yang gratis dan yang tidak gratis sama. Baik, paling juga kalau yang berbayar itu pembeli pulsa saja dengan pembeli kopi. Tapi kopinya satu truk, ya, cuma kopinya satu truk. Siap. Bercanda Pak Sabir. Oke, makasih Pak Sabir. Lanjut Pak Hasbullah. Iya. Pak Hasbullah silakan. Ada Pak Hasbullah? Ada yang mau ditanyakan Pak Hasbullah? Ya, silakan Pak. Nyalakan mikrofonnya. Ada Pak Sula, Bu Sugiyati, silakan Bu Sugi.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ye, Bu Sugianti. Boleh diulang-ulang di mana ini tempat tugasnya Bu Sugianti? Iya, Di mana Ki? dari SMP, Bulukumba, Pak. SMA? SMP, SMA. iya. SMP Negeri 11 Bulukumba. SMP 11. Di kota ya? Di kota. Iya, bukan Pak. 20 kilo dari kota. Ke arah Kalau dari kota arah Tanah Beru, nanti sesudah sampai ke yang namanya Ulu Tedo, saya ke arah Karet, kebun karet, arah Kajang. Tapi tidak sampai di Kajang, Pak, di daerah kebun karet. Iya. Oke, saya paham. Makasih. Iya, Bu, silakan. iya, iya. Terima kasih Pak. Jadi seperti tadi yang disampaikan oleh Pak Salman, saya juga di sekolah itu, di sekolah di MGMP sudah ada akun Office 365, tapi masih 1 tera juga Pak, sudah deploy. Alhamdulillah kemarin dibimbing juga langsung oleh Pak Mansur, tapi itu juga masalahnya 1 tera Pak. Iya, saya juga proses deploy juga jadi pada kesempatan ini saya ingin menyampaikan barangkali bisa ikut daftar untuk verifikasi dengan Bapak bagaimana supaya kita dapat verifikasi yang benar. Kemudian mohon izin Pak, mohon waktu bisa konsultasi barangkali siapa tahu untuk masalah admin, karena saya terus terang ini masih baru juga, jadi saya sebagai admin kalau misalnya ada sesuatu masalah, mohon izin Pak, konsultasi dengan Bapak. Begitu barangkali Pak, maksud saya. Oh iya. Ya Bu Sugianti. Ya, Jadi terima seperti kasih. ini Bu Sugianti. Kami kan ini di tim 4M. Itu ada parasit panitia yang mahir untuk urusan website. Kami hanya membantu. Nantilah misalnya kami buat daftar list di Sulawesi Utara, Sulawesi Tenggara, tapi masalah seperti kita membuat website-nya, kemudian kalau dia 1 tera nanti kita buka room meeting. Bagaimana caranya dari 1 tera menjadi 5 tera? Ya, izin ya seperti itu mungkin. Yeah. Oh, iya. Ada sih di dalamnya itu yang cuma sedikit sekali lah, nggak terlalu jauh. Nanti bisa disampaikan ya, nanti kita gabung setelah kegiatan ini, kita maksimal dulu di diseminasi sampai penyelesaian tugas. Nanti setelah itu Bapak Ibu baru kita di grup ini tetap kita buka. Jadi grup ini untuk Sulawesi Selatan 2 nanti tetap kita berkomunikasi Bapak Ibu. Seperti itu Bu Sugianti, insya Allah kami bisa membantu. Oh iya, terima kasih Pak. Iya. Oke, Pak Hasbullah, silakan. Hasbullah. Tes jalan mikrofonnya Hasbullah. Tidak ada suara. Ya. Ayo. Iya. Oke. Yang saya mau tanyakan Pak, ini masalah yang diseminasi. Oke. Iya. Ini saya sudah pernah kirimkan flyernya dan linknya ke kita Pak, untuk kemarin kayaknya. Ya. Terus? Ya. Dan peserta kami itu sekitar 100 lebih. Ini pun sebenarnya kami tidak perkirakan sampai sebegitu, dan mungkin karena teman-teman punya motivasi untuk belajar Microsoft, sehingga ada beberapa yang komplain kenapa ditutup pendaftarannya. Yang kami mau tanyakan itu Pak, bagaimana pendaftaran akunnya?
Apakah kami kirimkan nama-namanya itu atau bagaimana? Kemudian pelaksanaannya. Kapan? Oke Pak. Oke, saya paham. Oke, yang pertama Pak, untuk akunnya tidak masalah. Silakan kirimkan ke kami. Tetapi itu yang perlu kami sampaikan bahwa ini diseminasi adalah untuk 20 orang, nggak perlu terlalu banyak. Jadi kalau misalnya ada teman yang kekurangan boleh gabung. Ya. Nah, seperti saya sampaikan tadi, bukan bahwa ini kan kepentingannya adalah di samping banyaknya peserta, tetapi kepentingannya adalah bagaimana Bapak belajar menjadi sebagai trainer. Ya, jadi saya sampaikan mohon izin, mohon maaf. Kegiatan diseminasi itu bertujuan sebenarnya adalah melatih Bapak Ibu menjadi trainer. Saya takutnya kalau terlalu banyak, takut bisa jadi ini, tapi saya ketakutan itu bisa hilang. Saya takutnya terlalu banyak. Nah, saya takutnya kalau terlalu banyak Bapak Ibu, para peserta, tidak masalah sih sebenarnya. Tapi insya Allah nanti Bapak Ibu bisa mendeseminasikannya melalui apa, silakan. Kalau playernya silakan Bapak Ibu berkreasi sendiri. Ya, kalau akunnya nanti tanggal pelaksanaannya setelah tanggal 9 Bapak Ibu. Kita komunikasi di grup. Kemarin saya cuma mengatakan begini, ini salah informasi. Keterburu-buruan kita mungkin buat flyer dan form pendaftaran saya belum sampai kirimkan ke orang. Artinya apa? Setelah kegiatan kita sudah bisa memberikan ke orang. Tapi sudah banyak yang start duluan, mantap, luar biasa semangatnya. Iya. Kami kebetulan berkolaborasi 4 orang, Pak. Nah, 4 orang. Bagi 4 orang itu nanti kita bagi timsnya. Timsnya Bapak 20 orang, timsnya temannya 20 orang, timsnya temannya lagi 20 orang atau 25 orang. Oke? Karena Bapak yang handle itu. Iya. Jadi bukan bahwa 100 orang, Bapak ada 4 orang di dalamnya, bukan. Oh, saya kira langsung kita berkolaborasi 4 orang itu menyampaikan materi begitu, Pak. Masalahnya absennya, Pak. Ini calon trainer mau dilihat kemampuan, kita mau dilatih kemampuan kita memberikan materi. Nah, makanya saya katakan tadi bahwa tidak perlu terlalu banyak. Calon trainer ini mendeseminasikan artinya mau menyampaikan materinya, ada Mac, ada Teams, ada OneNote, ada Office Online, Sway. Itu Bapak Ibu. Nah, makanya diberikan dulu kesempatan untuk mendalami itu. Iya. Kami takutnya itu dari master trainer yang di panitia. Kalau misalnya dia berkolaborasi langsung 4 orang, nanti satu, saya sudah diseminasi, saya sudah bisa sebagai trainer. Nah, bagaimana caranya setelah disuruh lagi menyampaikan materi setelah terpisah tidak tahu. Ini kan yang masalah, padahal dia tidak tahu masa. Iya. Iya. Lepas pula, jadi silakan. Terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak Nafi. Oke, sebelum ke Pak Nafi saya sampaikan begini. Saya juga Bapak Ibu, ketika saya menjadi calon trainer kemarin itu juga harus diseminasi. Caranya mudah, kami berempat pisah-pisah kelas. Kita pisah-pisah kelas, jadi saling berkolaborasi. Bahkan pernah kami mengadakan kegiatan, kami panggil master trainer untuk adakan. Tapi karena master trainer kami datangkan, maka dia tidak free. Jauh rumahnya. Nah, begitu Bapak Ibu.
Oke, Pak David, silakan. Pak David. Ya, halo. Ya, silakan Pak Halo. David. Jangan lupa screenshot ya. Halo, silakan. Pak David. Ya, terima kasih. Ya, terima kasih. Yang ingin saya tanyakan ini terkait penyelesaian tugas. Kebetulan kemarin-kemarin ini kami sibuk sekali dalam mempersiapkan kelulusan anak-anak, sehingga waktu untuk menyelesaikan tugas itu sangat sedikit sekali. Nah, yang kami mau tanyakan berapa lama toleransi untuk penyelesaian tugas-tugas yang sudah diberikan, Pak? Terima kasih. Apalagi tugasnya Pak yang belum selesai? Dari yang kemarin itu, Pak, yang mulai dari penggunaan form itu belum kerja. Karena kebetulan saya mengerjakan surat keterangan lulus peserta untuk siswa kami. Ya Pak. Oke. Besok Pak masih bisa tanggal 6. Iya, Pak, ya. Ada waktu Pak. Kalau komi itu Pak mudah sekali. Nanti kita tinggal duduk-duduk saja. Jangan pikirkan susahnya. Pikirkan adalah bagaimana saya membuatnya dengan mudah. Ya. Formulir silakan. Paling 5 atau 7 item sudah selesai. Nah, kalau ini sudah tinggal mau kirim aja, Pak. Tinggal mau kirim aja yang itu, Pak, ya. Oh iya, tidak masalah. Mantap. Oke, tidak masalah, Pak. Iya. Ada juga sistem sebenarnya itu, Pak. Di teknologi itu nanti kami perkenalkan bagaimana caranya, tapi juga di mana ya. Kami sebenarnya tidak susah ketika pengumuman secara online, begitu juga dengan surat keterangan lulus peserta. Keterangan lulus, ya. Satu saja yang dibuat Pak, tidak perlu banyak. 1 lembar saja dibuat, maka ke setiap peserta itu terganti namanya dengan sendirinya. Ya, Jadi kami mendaftarkan. Yang saya lakukan, Pak, baru sebatas dari Excel saja, Pak. Jadi buat satu template-nya, kemudian insert dari Excel, Pak. Gitu aja kami yang saya baru itu yang bisa, Pak, ya. Ke peserta bagaimana? Ke siswa bagaimana pengirimannya? Yang kami berikan itu hasil PDF-nya saja yang dibagikan, di-share lewat email. Sebagian ada yang diserahkan secara langsung. Iya, Pak. Oh iya, lama, Pak. Ada yang gampang loh. Mudah-mudahan ke depan bisa bekerja sama lebih jauh, Pak, terutama dalam penyiapan website, Pak. Kebetulan kami rencana untuk mengembangkan websitenya ke depan, Pak. Terima kasih. Oke, caranya mudah. 1, kita umumkannya lewat website. 1. Yang kedua, Pak Salman tahu dan teman yang lain banyak tahu. Nanti kita kirimkan lewat WA. Jadi peserta ini tinggal mengetik misalnya, maka dia langsung meluncur dengan manja surat keterangan lulusnya. Nggak perlu. Nanti kalau dia mau print out, dia print out sendiri. Oh iya, Pak. Seperti itu, Pak. Dia lebih mudah. Ya. Nggak perlu Bapak Ibu print out. Ya. Sangat diharapkan kerjasamanya ke depan, Pak. Oke, insya Allah banyak Pak David. Terima kasih Pak David. Jadi silakan dikerjakan tugasnya. Kalaupun misalnya tanggal 6 maksimal, adapun misalnya, Pak saya masih mau cepat kirimkan ke kami, nanti kami komunikasi dengan panitia. Siap. Artinya apa? Kami sebagai master trainer sangat menginginkan bahwa Bapak Ibu lolos sebagai trainer. Sama dengan Bapak Ibu, kalau Bapak Ibu sebagai guru dan siswanya pasti menginginkan peserta didiknya untuk ya, tetapi kami berbasis pada data dan fakta karena kegiatan kita semuanya terekam. Oke, seperti itu Siap. Pak David. Terima kasih, Herman, Pak. silakan. Ya. Terima kasih Pak David. Pak Herman.
Ada Pak Herman, silakan. Sudah, Pak Musamil. Pak Musamil ada yang mau Assalamualaikum. disampaikan? Oh, Pak Herman dulu, Pak Herman. Silakan Pak Herman. Begini Pak, untuk diseminasinya sebentar Pak. Rentang waktunya berapa hari? Ya maksud saya kan kita ini mulai diberikan kesempatan tanggal 9 sampai tanggal berapa kira-kira? Apakah 1 bulan ini diberikan kesempatan atau tanggal 9 sampai tanggal 16 saja rentangnya? Untuk pastinya Pak, nanti yang jelas untuk baiknya itu menyelesaikan sampai tanggal 14. Untuk persoalan diseminasi setelah tanggal 9, nanti kami seharusnya tanggal 7. Ya, tunggu dulu, saya tanya dulu. Tadi teman-teman pengajar lain itu untuk batas waktunya belum ada, tapi sepertinya sampai bulan 7 Pak. Ya, kalau sampai bulan 7, tapi itu belum pasti nanti kami sampaikan kalau tidak ada. Baik, ada Pak Herman ya? Iya. Artinya Pak, ada beberapa hari ke depan ini kebetulan saya punya kegiatan juga, jadi saya bilang kalau misalkan rentang bulan Juni ini ya insya Allah ada kesempatan, tapi kalau sudah dibatasi tanggal 9 sampai tanggal 14 ya mungkin kami agak kerepotan. Iya. Tidak lupa. Jadi memang seperti itu Bapak Ibu, dan banyak teman-teman di sini sebenarnya bersama dengan kami di LP3TK kemarin. Ada beberapa teman yang ikut di sini dan tidak semua bisa lolos sampai trainer. Ya, kami ada beberapa angkatan kemarin yang secara offline di 2017 itu, tapi bahkan di Indonesia sampai 2019 itu adalah 40 trainer yang lolos. Jadi bayangkan Bapak Ibu, memang kita dibutuhkan jiwa fighternya, pejuang. Itu Bapak Ibu ya, pada Pak Herman ya. Oke, terima kasih. Lanjut Pak Musamil. Iya, makasih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi Pak Rustam kata, dari penjelasan tadi kayaknya banyak peserta yang mungkin salah paham bahwa misalnya berkolaborasi 3 orang dengan 6 materi, misalnya materi itu dibagi-bagi, misalnya 2 orang untuk 1, padahal konteksnya di sini adalah 1 orang calon trainer itu mengedukasi guru yang menjadi kelasnya nanti seluruh materi yang telah diterima pada TOT kali ini. Seperti itu kan ya, pemahaman saya. Iya. Kan begini, saya sambung dulu ya. Kan ini kita brandingnya kemarin adalah guru inovatif hebat dan handal. Ya. Kalau 2 materi dia bawakan tidak hebat dan tidak handal, baru guru inovatif. Ya, saya lanjutkan sedikit. Oke, tapi tunggu dulu Pak, tunggu dulu ya. Jadi sabar saja. Yang jelas begini, kalau kita siap semua, siapkan materinya saja semuanya. Nanti saya komunikasi lagi pihak panitia, jangan sampai diiyakan. Nah, Bapak Ibu mantap, nggak masalah. Kalau tidak, tetap siap dengan seluruh materi. Tapi kemarin itu harus semuanya materinya, makanya juga adalah 4 hari. 4 hari kalau online. Oke. Lanjutkanlah, Sabi. Halo.
Ya, terkait masalah deploy. Ini kan di sekolah saya ini belum, sebenarnya sekolah saya yang baru belum ada websitenya. Pengalaman dulu 2015 pernah saya membuat website tapi pesan di pihak ketiga. Yang terjadi ya itu seperti yang kita ungkapkan tadi, itu anunya ya boring. Artinya ini mungkin bisa nanti via kita berinteraksi, mungkin saya untuk web di sekolah saya yang baru ini langsung berkomunikasi dengan kita Pak untuk pengadaan websitenya supaya bisa deploy nanti Office 365-nya. Iya, oke kan dah? Ya. Insya Allah. Jadi ya. nggak usah jawab. Nggak usah jawab dekat-dekat situ lah. Ada master trainer yang dekat situ, yang kami dari Sinjai saja ngejar sampai ke situ. Ya, ilmunya beliau luar biasa. Kami dari Sinjai sampai ngejar ke Sidra. Masa orang Sidra tidak mau menyeberang? Bocor, siapa suruh bilang bocor rahasia. Cocok itu. Ya. Tapi artinya kan ya. Tapi artinya kan tidak ada masalah kan Dato kalau menjalin komunikasi. Siapa tahu butuh bantuan. Oke kan dah? Iya, terima kasih banyak. Mantap kan dah? Oke, Bapak Ibu selamat di rumah sakit. Jangan gunakan pihak ketiga. Karena biasa memang yang ketiga itu adalah setan. Nah, bercanda Bapak Ibu ya. Bapak Ibu pernah bilang saja bersama kami sebulan juga. Oke, Pak Kasman. Pak Kasman, ada Pak Kasman. Silakan Pak Kasman. Ini Sinjai ya. Sinjai kembali ke beliau. Silakan Pak Kasman. Ya, terima kasih banyak atas kesempatan yang diberikan. Yang saya mau tanyakan itu Pak, tadi terkait masalah pembuatan misalnya pengumuman kelulusan dengan menggunakan SKL. Kebetulan saya di sekolah diberikan amanah untuk membuat SKL, yang alhamdulillah saya buat juga secara online tapi masih menggunakan Google Drive. Saya gabungkan antara Google Doc dengan spreadsheet. Kemudian saya buat pengumumannya melalui WA dengan menggunakan aplikasi WhatsApp Auto, mati jawab auto otomatis. Yang saya mau tanyakan itu Pak, apakah kira-kira di Microsoft kira-kira bisa juga dibuat seperti itu Pak, misalnya digabungkan antara Word dengan Excel, sehingga bisa menghasilkan gabungan seperti yang di Google Drive, yang antara penggabungan antara Excel dengan Google Doc dengan spreadsheet dengan memakai aplikasi pihak ketiga yaitu Autocrat. Terima kasih Pak. Oke Pak. Terima kasih Pak Kasman, benar. Jadi ada di Microsoft seperti itu. Tapi pernah saya ikuti materinya, webinarnya dijelaskan sedikit. Ada materinya tapi saya belum pernah coba. Yang saya lakukan yang sama yang dilakukan Pak Kasman. Jangan bilang bahwa kami dari Microsoft haram hukumnya untuk masuk di Google Drive. Saya pakai begitu Pak Kasman. Iya, terima kasih banyak Pak. Terima kasih jelaskan ke teman-teman tahu. Saya pakai seperti itu juga. Bukan bahwa kami dari Microsoft sehingga kami tidak menggunakan Google Drive dan platform yang lainnya. Yang mana yang enak, yang mana yang bersesuaian, dan mana yang kita laksanakan mudah, bisa membuat secara online, itulah yang kita lakukan. Ya Pak Kasman. Tapi di Microsoft ada loh. Kemarin itu fitur barunya itu ada dan dia jauh lebih bagus lagi.
Tapi kami belum coba, jadi saya tidak berani Pak. Bahkan itu kalau ada ini yang saya sampaikan, begitu saya ingat, karena biasanya dalam kondisi seperti ini, biasa saya agak-agak lupa, saya langsung cepat konfirmasi begitu saya tahu. Seperti itu. Saya tidak akan menyembunyikan Bapak Ibu. Terima kasih Pak Kasman. Oke. Masih tidak ada lagi yang angkat tangan. Mudah-mudahan semua sudah tercerahkan dengan tugas kita. Terima kasih Bapak Ibu. Jadi tugas kita tolong kemudian di link di Teams. Di Teams itu Bapak Ibu kami kirimkan tugas dan PPT-nya juga insya Allah sebentar kami kirimkan untuk kelengkapan selainnya Bapak Ibu. Disitulah mau dilihat kemampuannya Bapak Ibu bercerita dengan bagus. Mau dilihat bagaimana mendeskripsikan dalam bentuk rapat. Oke. Pak Kasman masih angkat tangan, Pak Sabit masih angkat tangan, atau masih ada yang bertanyakan silakan. Ada lagi ya? Terima kasih. Jadi seperti itu Bapak Ibu, saya mohon maaf atas segala kekurangan, saya banyak bercanda Bapak Ibu, tapi itu mudah-mudahan bisa menjadi motivasi kita. Karena kalau saya tidak bercanda begitu, jangan sampai Bapak Ibu saya tidak lihat tidur. Ada yang tertidur, masih mending kalau tertidur, kalau ditiduri sambil webinar bisa kelihatan. Ya. Saya Bapak Ibu terima kasih, mohon maaf aktivitas kita. Kadang orang apa tipsnya, mohon maaf saya tambah sedikit, apa tipsnya sehingga kita bisa lebih kuat berbicara. Yang pertama yang kita lakukan adalah Bapak Ibu saya modali lagi seperti modal-modal sebelumnya, tapi ini bukan aplikasi modalnya. Silakan berbicara dengan menggunakan pernapasan perut, bukan pernapasan dada. Oke, kalau kita berbicara di kelas ataupun secara webinar sehingga Bapak Ibu tidak cepat letih adalah silakan berbicara dengan menggunakan pernapasan perut. Bagaimana caranya? Ada caranya. Kemudian yang kedua Bapak Ibu, setiap kegiatan ketika kita tidur, mohon maaf ini saya berbagi, sebelum tidur Bapak Ibu jangan pikirkan yang susah. Kenapa? Otak butuh istirahat. Dan lagi, pada saat menjelang tidur, kalau kita di umat Islam disuruh diharapkan untuk berdiri ataupun salat sunnah, dan yang paling utama sebelum tidur Bapak Ibu adalah kosongkan pikiran, yang dipikirkan adalah semua yang bahagia. Ketika Bapak Ibu waktu kecil kejar-kejaran itu yang diingat bahagianya, ketika Bapak Ibu memancing dan dapat ikan besar itu yang diingat. Jangan pikirkan dulu sesuatu yang membuat Bapak Ibu susah karena otak. Insya Allah dengan trik itu Bapak Ibu besok pagi rasakan badan segar dan siap beraktivitas kembali dengan ikhlas. Sekali lagi jangan lupa bahagia. Banyak orang yang slogannya brandingnya jangan lupa bahagia, tetapi sebenarnya dia adalah orang lupa bahagia. Seperti itu Bapak Ibu. Terima kasih atas kekurangan. Mohon maaf atas segala unek-unek saya yang mungkin bercanda-bercanda Bapak Ibu. Mudah-mudahan tidak ada yang tersinggung. Karena ada yang tersinggung berarti itu memang tujuan saya supaya tugas kita cepat selesai. Kalau tersinggung berarti tercapai tujuan saya. Saya suka menyinggung supaya tercapai tujuan saya. Tujuannya juga Bapak Ibu, tapi untuk kebaikan bersama. Terima kasih. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.